live streaming YouTube 24 jam, UFA Live 24. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang penting untuk diperhatikan adalah menjaga amal soleh agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, "Laisa sya'nu fil amal, wa innama sya'nu an yuhfadzal amal mimma yuhbituhu aw yufsiduhu." Perkara yang paling utama bukan sekedar beramal saja, tapi yang lebih utama lagi adalah menjaga amal tersebut agar tidak rusak dan agar tidak gugur, ya. Percuma seorang beramal banyak, ternyata amalnya gugur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting menjaga amal tersebut agar diterima oleh Allah dan tidak berkurang pahalanya, apalagi gugur tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kami mengabarkan kepada kalian tentang orang yang paling merugi, ya, akhsarina a'mala, yang paling merugi amalannya. Siapa orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka ketika di dunia amalan mereka sia-sia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka menyangka telah berbuat yang sebaik-baiknya. Jadi dia menyangka dia beramal soleh, ternyata amalnya tidak diterima. Ini orang yang paling merugi. Menyangka sedang beramal soleh, menyangka amal diterima, ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia melewati rumah rahib pendeta Nasara, maka Umar panggil, "Ya rahib, wahai rahib, keluarlah." Umar ingin bertemu. Orang yang sudah tua, kemudian ketika bertemu dengan Umar, maka Umar pun, Ibnu Khattab radhiyallahu anhu pun menangis. Maka orang-orang bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Wa ma yubkik? Apa yang buat engkau menangis?" Umar menangis lihat rahib ini. Rahib ini beribadah setengah mati, mungkin dia tidak punya istri, tidak menikah, kemudian dia sibuk beribadah, tapi sia-sia amalannya. Kata Umar, "Aku ingat firman Allah Subhanahu wa taala, 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Yaitu yang beramal soleh, beramal dengan letih, ternyata masuk neraka jahanam. Di antara orang Nasara, pendeta-pendeta Nasara yang Allah sebutkan sifat mereka ad-dhalin, itu ad-dhalin, itu orang-orang yang sesat, yang beramal tanpa ilmu, sehingga amal mereka tidak diterima. Susah mereka tidak menikah, ya, tidak punya istri, tidak punya anak, sengaja meninggalkan kelezatan dunia, ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat Umar akhirnya menangis. Amilatun nasibah, capek beramal saleh, dianggap saleh, ternyata tidak diterima dan bahkan menyebabkan mereka masuk neraka jahanam. Demikian juga Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan ayat ini, amilatun nasibah, sudah letih-letih ternyata tidak diterima amalnya. Sama berlaku juga kepada ahlul bidah. Di antaranya orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij, kalau kita baca tentang sifat-sifat mereka, maka mereka sangat rajin ibadah. Sampai Nabi SAW berkata kepada para sahabat tentang orang-orang khawarij, kata Nabi SAW, "Tahkiruna salatakum ma'a salatihim." Kalau kalian membandingkan salat kalian dengan salat mereka, kalian akan minder. "Wasiyamakum ma'asiyamihim." Dan kalau kalian bandingkan puasa kalian, wahai para sahabatku, dengan puasa mereka, kalian masih minder. Kalian merasa puasa kalian tidak ada apa-apanya. Tetapi kata Nabi SAW, "Yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah." Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang menembus hewan buruan. Intinya, mereka sangat rajin ibadah, ya. Mereka rajin salat malam. Mereka rajin puasa sunnah. Ya, mereka tidak suka dengan dunia, tapi masuk neraka jahanam. Makanya ketika orang-orang Khawarij muncul di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka Ali bin Abi Thalib ngirim Ibnu Abbas untuk debat mereka. Mereka sedang berkumpul, ada 4.000 atau 6.000 orang siap bertempur dengan Ali bin Abi Thalib. Tapi sebelumnya Ali ingin tegakkan hujjah, dikirimlah Ibnu Abbas, seorang alim di kalangan para sahabat, junior tapi alim. Ibnu Abbas pakai baju yang indah, maka mereka tegur, "Kenapa pakai baju seperti itu?" Maka Ibnu Abbas jelaskan, Nabi pernah pakai baju indah seperti ini. Artinya Ibnu Abbas ingin menjelaskan kalian itu enggak ngerti, bodoh memahami agama apa? Semangat beribadah tapi tidak pada tempatnya, ya.
Oleh karenanya sebagian orang ahlul bidah mereka melakukan ibadah yang mereka letih-letih dalam ibadah tersebut ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini yang perlu kita perhatikan. Selain kita berusaha untuk beramal saleh, kita juga berusaha menjaga amal kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak gugur amalannya dan juga tidak berkurang pahalanya. Ini yang mau kita bahas. Untuk itu kita harus mengenal apa sih pembatal-pembatal amal saleh, pembatal-pembatal atau pengurang amal saleh. Dan ini perlu kita benar-benar perhatikan agar amal kita bisa selamat dari itu semua ya. Itu pun kalaupun selamat dari pembatal-pembatal, penggugur-penggugur amal saleh, pun kita tidak bisa pastikan amal kita diterima. Kita hanya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para salaf dahulu mereka tidak pede dengan amal saleh mereka. Seperti ketika Allah menurunkan firman-Nya, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Dalam surat Al-Mu'minun. Allah memuji para penghuni surga. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang takut dengan Rabb mereka dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang tidak berbuat syirik sama sekali dan orang yang melakukan apa yang mereka lakukan sementara hati mereka takut ya kalau mereka dikembalikan kepada Allah. Ketika baca ayat ini dan orang-orang melakukan apa yang mereka lakukan dalam kondisi hati mereka takut, mereka akan dikembalikan kepada Allah. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yasriqun wa yashrabuna al-khamr?" Apakah orang-orang ini yang takut kalau dikembalikan kepada Allah setelah melakukan apa yang mereka lakukan adalah orang-orang yang mencuri, wa yashrabuna al-khamr, dan minum khamr? Kata Nabi SAW, ya la bnatas Siddiq, la ya bnatas Siddiq, tidak wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum qaumun yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun thumma yakhafuna alla yaqbalallahu minhum. Tapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, mereka salat, mereka bersedekah, kemudian mereka khawatir tidak diterima oleh Allah. Artinya mereka ini orang-orang yang sudah terbebaskan dari pembatal-pembatal amal saleh, itu pun mereka masih terus meminta kepada Allah agar amal saleh mereka diterima. Dan itu daidanus salaf, itulah kebiasaan para salaf dahulu. Kalau mereka beramal saleh, mereka tidak pede, ini pasti diterima, pasti enggak. Mereka antara khauf wa raja, antara khawatir dan berharap. Khawatir tidak terima dan berharap diterima. Karena kalau orang selalu pede, nanti dia ujub. Nanti dia ujub. Contoh nyata seperti siapa? Seperti Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Mereka berdua melakukan amal soleh yang hebat, luar biasa. Itu membangun Ka'bah. Ka'bah, subhanallah, ini masjid terbaik, rumah Allah terbaik ya, yang dikunjungi oleh jutaan orang ya, subhanallah. Yang bangun siapa? Yang bangun Ibrahim dengan siapa? Ismail ya. Bukan bangun masjid di kampung, bukan. Ini pusat semua masjid di Ka'bah, yang orang semua kiblat menghadap Ka'bah. Ini kalau mau bilang amal soleh yang dibanggakan, yang mau dipamer-pamerkan. Tapi lihat, Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kata Allah, ketika Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah di atas pondasi yang sudah ada, mereka bangun. Setiap mereka meletakkan batu, mereka berkata, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Sungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Engkau melihat apa yang kami lakukan dan Engkau mengetahui isi hati kami. Terimalah amal soleh kami ini. Kerjaan mereka berat. Bayangkan bangun Ka'bah itu, pertama mereka berdua, Ibrahim dan Ismail, harus pergi ke lembah atau ke gunung untuk mahat batu. Ambil batu, dipahat jadi kotak, jadi berat atau tidak? Enggak gampang. Dipahat, kemudian dipikul. Dibawa dari tempat yang jauh ke lembah tersebut untuk disusun di atas fondasi yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Nabi Adam yang bikin, ada yang mengatakan malaikat. Dibangunlah di atas fondasi Ibrahim. Itu kerjaan enggak gampang, cuma berdua, enggak ada orang lain, enggak ada orang bertiga di antara mereka. Cuma mereka berdua. Sampai akhirnya Ka'bah harus ditinggikan, maka Ibrahim alaihissalam harus punya pijakan yang disebut maqam Ibrahim. Maka dia ambil batu untuk naik ke atas maqam tersebut supaya dia bisa ambil batu dari Ismail, kemudian dia susun di atas agar Ka'bah agak tinggi. Ini pekerjaan bukan pekerjaan ringan.
pekerjaan yang berat. Allah yang perintahkan langsung untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap kali dia meletakkan batu, dia berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami. Dia tidak pede, oh pasti diterima. Oh, saya dipanggil Allah langsung kok. Saya yang bangun kok. Tidak begitu. Ibrahim tidak begitu. Maka bagaimanapun kita beramal soleh, kita sudah merasa sudah terbaik, tetap saja kita ada kekhawatiran. Karena masalah diterima amal atau tidak, yang tahu cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang senantiasa yad'unana raghaban wa rahaban, sebagaimana sifat-sifat para nabi. Kata Allah, mereka berdoa kepada Allah raghaban wa rahaban, dalam kondisi berharap dan dalam kondisi takut. Ya. Oleh karenanya seorang karena tahu bahwasanya hidup ini cuma sebentar dan dia tahu amal soleh dia terbatas, ya, maka dia berusaha pastikan atau dia berusaha semaksimal mungkin dijaga amal soleh tersebut agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak peduli kita beramal soleh sebanyak apapun. Kalau ternyata gugur, kita yang capek. Mau sumbangan banyak-banyak, mau berdakwah banyak-banyak, mau nulis buku banyak-banyak, tapi ternyata riya misalnya, selesai semua. Gugur. Tidak ada pahalanya sama sekali, ya. Mau haji berulang-ulang tapi riya melulu. Percuma, ya. Ya. Percuma. Mau jihad sampai mati tapi ternyata untuk dipanggil jagoan, untuk dibilang orang hebat, percuma, enggak ada nilainya. Maka setan tidak peduli kita beramal sebanyak apapun kalau ternyata amal kita gugur. Oleh karenanya, kita yang tahu amal kita sedikit ini, karena tahu kita ini malas, kita terlalu banyak buang-buang umur, buang-buang waktu, ibadah kita cuma sedikit, yang sedikit itu kita jaga. Kita jaga jangan sampai batal. Jangan sampai gugur, jangan sampai berkurang pahalanya. Nah, ini mau kita bahas apa saja hal-hal yang bisa membatalkan amal soleh atau menghalangi diterimanya amal soleh atau mengurangi pahala amal soleh. Banyak hal, diantaranya yang paling utama adalah riddah, yaitu murtad. Siapa yang terjerumus dalam kekufuran, dalam syirik akbar, maka amal dia akan gugur. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 218, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Siapa yang murtad di antara kalian, meninggalkan agamanya, fayamut, kemudian dia meninggal dalam kondisi kafir, fa ulaika habitat a'maluhum, maka mereka itulah orang-orang yang amal mereka gugur fid dunya wal akhirah, di dunia gugur dan di akhirat juga gugur. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah penghuni neraka jahanam, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Untuk masalah ini, apakah seorang jika terjerumus dalam kekufuran banyak, ya. Seperti mengaku meyakini ada nabi baru. Ini baru muncul nabi baru lagi, saya dengar-dengar, ya. Benar tak? Baru, ya. Saya belum ketemu tapi belum sempat lihat. Isunya sudah tersebar, ada nabi baru, ya. Kalau saya dulu pernah ketemu nabi baru di kapal, sudah sering cerita. Ketemu di kapal waktu saya dari Papua ke Surabaya, naik kapal, ada nabi baru di musola. Dia bilang, Jibril sudah lama datang dan saya sudah lama menerima wahyu, saatnya sekarang saya memproklamirkan diri sebagai nabi, ya. Hampir saya jadi sahabat ketika itu. Sahabat nabi, tapi ini nabi palsu, ya. Jadi nabi akan muncul terus, ya. Setan selalu muncul nabi, ya. Tapi intinya kekufuran banyak, seperti mengakui ada nabi baru, kemudian seperti misalnya mengejek Allah, mengejek Al-Quran, mengejek nabinya, mengejek syariat. Ini namanya pembatal apa? Keislaman. Banyak menilai. Seperti syirik akbar, berdoa kepada mayat, berdoa kepada ruh-ruh, menyembelih kepada selain Allah. Ini semua namanya riddah. Dibahas oleh para ulama, modelnya banyak. Dalam setiap mazhab dibahas apa sih? Mereka ada namanya kitabur riddah, yaitu perkara-perkara yang membuat seorang keluar dari Islam. Siapa yang terjerumus dalam hal tersebut, maka amal dia gugur. Hanya saja ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini. Ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, dia berpendapat, siapa yang melakukan syirik akbar atau kekufuran, otomatis gugur amalnya. Meskipun dia kemudian bertobat. Gampangannya begini, misalnya dia sudah beribadah kepada Allah 20 tahun. Kemudian dia ternyata percaya bahwasanya ada dukun tahu masa depan. Ini kan kufur. Mengetahui dukun, tahu tentang masa depan, dia percaya bukan cuma Allah yang bisa mengetahui masa depan, dukun ini juga tahu. Kufur atau bukan? Kufur.
Atau dia kemudian menyembelih untuk jin misalnya. Ada proyek disyaratkan supaya bisa diberikan wewenang, maka dia harus menyembelih babi untuk ruh-ruh di sana. Maka dia sembelih untuk babi di sana. Ini melakukan kesyirikan, berarti menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut mazhab Imam Malik, maka amalnya gugur ketika itu. Karena Allah berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh." Siapa yang kufur terhadap keimanan, maka amalnya gugur. Maka ketika itu nol. 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 Kalau ternyata dia bertobat tahun depan, mulai dari nol lagi. Nol. Amal dia hilang, tidak ada kebaikan sih. Haji yang pernah dia lakukan, umrah yang pernah dia lakukan, bakti kepada orang tua, sedekah dia pernah bangun masjid, semua hilang. Gara-gara satu kekufuran yang dia lakukan. Ini pendapat Al-Imam Malik. Pendapat ini diselisihi oleh muridnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Dia berpendapat tidak. Dikatakan gugur amalnya jika dia meninggal dalam kondisi demikian. Karena dalam surat Al-Baqarah ada taqyid, bahwasanya ayat-ayat yang mutlak dibawakan kepada makna yang lebih spesifik. Allah berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi." Siapa yang murtad dari agamanya, fayamut. Kemudian dia meninggal. Wa huwa kafir, dalam kondisi kafir. Imam Syafi'i memahami ayat ini, berarti kalau dia murtad, kemudian dia bertobat, amalnya tidak gugur. Kasus tadi, dia sudah beramal soleh selama 20 tahun, bangun masjid, haji, umroh, berbakti sama orang tua, ngurusi anak yatim, ngurusi janda, janda muda, janda tua, dia urus semua. Pahala kan? Terus dia ternyata nyembelih untuk ruh, syirik akbar bukan? Syirik akbar. Taib, kemudian tahun depan dia tobat. Ya Allah, saya tobat, ternyata saya syirik. Menurut Imam Syafi'i, amal dia tidak gugur. Kenapa? Karena dia tidak meninggal dalam kondisi musyrik. Paham bedanya? Paham bedanya tidak? Kalau Imam Malik begitu melakukan syirik akbar, otomatis apa? Gugur. Kalau dia tobat, ya ulangi lagi dari nol. Kalau Imam Syafi'i enggak, selama dia belum mati dalam kondisi demikian, amal dia masih gantung nih. Kapan dia bertobat, amal dia kembali apa? Kembali lagi. Ini khilaf kuat di kalangan para ulama. Di antara dampak dari khilaf ini, misalnya ada seorang, dia seorang muslim, kemudian dia haji, kemudian umur 50 dia murtad. Dia mungkin nikah sama orang kafir, cewek cantik kafirah, kemudian dia tertarik, kemudian dia rubah agama, dia murtad. Tapi setelah itu dia sadar, pada umur 60 dia kembali lagi masuk Islam. Apakah wajib bagi dia haji lagi atau tidak? Ini masalahnya. Bagi Imam Malik harus wajib lagi haji, karena haji sebelumnya sudah apa? Gugur. Bagi Imam Syafi'i tidak wajib lagi, karena haji dia masih berlaku, karena dia sadar. Mana yang lebih kuat di antara dua pendapat? Allah alam bisawab. Ini pendapat. Meskipun saya lebih condong pada pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tapi ini intinya seorang jangan nyerempet-nyerempet masalah syirik. Bahaya. Karena menurut Imam Malik, kapan kita terjerumus syirik akbar, gugur semuanya. Gugur semuanya. Baik. Demikian juga kekufuran, kesyirikan menjadikan amal yang tadinya ada jadi batal. Ya enggak? Jadi batal. Tadi sudah ada jadi batal. Kemudian kekufuran dan kesyirikan juga menyebabkan terhalanginya amal. Artinya kalau dia beramal soleh, sementara dalam kondisi musyrik, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Tidaklah menghalangi mereka diterima sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulnya. Orang-orang musyrikin kalau mereka beramal saleh, sebaik apapun mereka tidak akan diterima amal mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka pun dapat balasan maka di dunia, dapat balasan duniawi. Orang musyrik yang suka bersedekah, Allah akan lapangkan rezekinya di dunia. Allah berikan itu, tapi di akhirat nol, enggak ada apa-apa. Kenapa? Karena tidak diterima amalnya. Kata Allah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum." Harusnya nafkah mereka diterima. Mau naik ke langit yang mau diterima, ada penghalang. Apa penghalangnya? Annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Tersebutlah Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an adalah seorang musyrik yang sangat dermawan, sering undang orang makan di rumahnya. Di antara yang pernah hadir dalam undangan makannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pernah rebut-rebutan makanan sama Abu Jahal ketika masih muda atau masih kecil di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Makanya Nabi pernah berkata ketika setelah perang Badar, kata Nabi, carilah jasadnya Abu Jahal.
Kalau kalian bingung jasadnya yang mana, lihat ada luka di lututnya. Dulu saya pernah dorong-dorongan sama dia ketika kami diundang di rumahnya siapa? Abdullah bin Jud'an, dan dia jatuh dan ada bekas lukanya di lututnya tidak hilang atau di kakinya. Jadi ini orang masih ada kerabat dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Aisyah putrinya Abu Bakar bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an kana yasilur rahim, dia selalu suka nyambung silaturahmi. Kana yut'imu ta'am, suka memberi makan kepada fakir miskin. Ya yaqrid dhaif, dia suka memuliakan tamu. Hal yanfa'uhu dzalik, apakah bermanfaat kebaikan dia semua itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bermanfaat. Lam yakul yauman qad rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Dia tidak pernah berdoa sama sekali, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak." Kenapa? Dia meninggal dalam kondisi musyrik, atau dia beramal soleh dalam kondisi musyrik, maka seluruh amalannya menjadi habaan mansura, seperti debu yang berterbangan. Jadi kekafiran atau kesyirikan ini menggugulkan amal soleh. Kalaupun ada orang melakukan amal soleh dalam kondisi musyrik, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang waspada, menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Taib, di antara yang berikutnya yang Allah khususkan, yang juga merupakan kekufuran tapi Allah khususkan penyebutannya selain syirik, adalah membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga membatalkan amalan. Juga membatalkan amalan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Ya, dalam surat Muhammad, ya, saya carikan dulu. Dalam surat Muhammad ayat 9. Dalam surat Muhammad ayat 9 kata Allah, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Hal ini demikian karena mereka benci dengan apa yang Allah turunkan, maka Allah pun batalkan amalan mereka. Di antara hal yang membuat amal soleh jadi batal, benci dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Benci. Kenapa? Kenapa harus ada syariat jilbab? Kenapa harus gini? Kenapa harus ada haji? Kenapa harus ada umrah? Kenapa harus zakat? Kenapa zakat? Benci, dia enggak suka dengan syariat Allah Subhanahu. Kenapa ada warisan? Orang enggak suka dengan warisan. 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 Kenapa? Benci. Dia enggak suka. Ini membatalkan iman. Ini membuat amal soleh jadi apa? Batal, ya. Kalau ibu-ibu hati-hati. Kenapa ada poligami? Jangan, enggak boleh. Enggak boleh. Kalau enggak terima, saya belum bisa laksanakan. Tapi jangan bilang, kenapa Allah turunkan syariat? Enggak boleh. Karena Allah turunkan pasti ada maslahatnya, ya. Saya tidak bahas sekarang, enggak perlu, ya. Apalagi lagi puasa. Cuma maksud saya, enggak boleh benci syariat. Saya belum bisa melaksanakan. Itu urusan lain, ya. Sama seperti kita enggak bisa sedekah, kita masih pelit. Oh, tapi jangan benci sedekah. Paham? Saya belum bisa, teman-teman sedekah saya belum bisa. Kenapa? Saya masih belum bisa. Ada yang mau haji belum bisa. Saya masih pingin. Saya mau senang-senang belum mau haji. Kau tidak bisa haji atau belum mau haji, tapi jangan benci dengan apa? Haji. Ada seorang wanita tidak suka pakai jilbab. Aduh, jilbab repot, aduh lah panas, macam-macam alasan. Tapi jangan kau benci syariat tersebut. Karena kalau kau benci syariat tersebut, kau benci syariat yang diturunkan oleh penciptamu, Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah batalkan amal mereka. Hati-hati. Karena pembatal keimanan itu terkadang berupa amalan, aksi, terkadang dalam bentuk keyakinan. Dalam bentuk apa? Keyakinan. Ketika seorang meyakini syariat Allah itu buruk, dia enggak suka apa zakat-zakat, ngapain zakat-zakat? Dia benci, mau bayar zakat dia benci. Apalagi ada petugas penarik zakatnya. Dia benci, ini enggak boleh. Ya. Ada kewajiban puasa dia enggak suka. Salat kenapa 5 waktu dia enggak suka. Ini namanya dia benci dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia belum bisa kerjakan beda. Aduh susah sekali, beratnya. Itu lain cerita. Itu enggak ada masalah. Semua orang juga begitu. Iman mereka naik dan turun. Terkadang belum bisa melaksanakan, terkadang malas. Tapi kalau benci terhadap syariat Allah, maka itu membatalkan amal saleh, ya. Baik. Di antara pembatal amal saleh yang disebutkan secara spesifik adalah riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Riya adalah memperlihatkan amal saleh supaya mendapat kedudukan di hati
orang yang diperlihatkan. Saya perlihatkan amal soleh saya posting, saya publish kepada orang agar orang menghormati saya, mengakui saya, atau saya punya kedudukan meskipun sedikit di hati mereka. Biar dia tahu, itu gampangnya gitu. Biar dia tahu. Kalau tahu kenapa ya, dia tahulah siapa saya. Ya, itu namanya apa? Riya. Memperlihatkan amal soleh agar mendapatkan kedudukan di hati orang lain. Kalau dia memperlihatkan amal soleh untuk dicontoh, nggak ada masalah ya. Meskipun tipis ya. Antara ingin dicontohi atau ingin dapat apa? Kedudukan. Kapan bercampur, tetap riya. Tetap riya. Kamu kenapa pamer-pamer amal solehmu? Ya niat saya untuk agar jadi teladan bagi yang lainnya. Benar itu niatmu. Iya sih, cuma sekalian untuk dipuji. Ya, itu sekalian itu repot. Kapan ada niat sekalian, maka itulah apa? Riya. Maka kapan kita memperlihatkan amal soleh kita perlihatkan mengaji kita perlihatkan sedekah kita publish, supaya dapat hati di manusia, itulah riya, maka itu menggugurkan amal soleh yang kita riakan tadi. Tapi tidak menggugurkan semua amal soleh. Berbeda dengan kufur, berbeda dengan syirik, berbeda dengan tadi benci dengan syariat. Kalau ini semua amal soleh gugur. Kalau riya, dia hanya menggugurkan yang tercampuri riya. Misalnya seorang bersedekah. Ketika sedekah 100.000, dia ikhlas. Tapi ketika dia sedekah 1 juta, dia riya, maka yang 1 juta yang tidak diterima. Yang 100.000 diterima. Kenapa? Karena yang riya hanya tercampur pada sedekah 1 juta. Jadi dia hanya menggugurkan yang tercampur riya tersebut, tidak menggugurkan seluruh amal soleh. Ini yang keberapa tadi? Yang ketiga. Sum'ah mirip dengan riya, tapi dia terkait dengan hasatus sama, terkait dengan indera pendengaran. Apa itu sum'ah? Dijelaskan oleh Al-Iz bin Abdissalam, yaitu seorang menceritakan amal soleh dia setelah selesai beramal. Dia ceritakan kepada orang supaya dapat kedudukan di hati orang tersebut. Jadi dia sudah amal soleh, setan gelitiki dia untuk dia cerita. Akhirnya dia cerita dengan tujuan agar orang itu menghargai dia. Maka dia cerita. Nah, ketika dia cerita itu dalam rangka untuk dihormati, agar untuk dihargai, maka itu bisa menggugurkan amal solehnya. Ini menurut pendapat Al-Iz bin Abdissalam. Ini pendapat juga Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ada khilaf dalam masalah ini. Tapi saya sebutkan pendapat yang paling berat. Pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga pendapat Al-Iz bin Abdissalam. Siapa yang beramal soleh ikhlas, setelah itu dia ceritakan untuk diakui, maka amal tersebut gugur. Ini pendapat ngeri banget ya. Ada pendapat lain mengatakan tidak. Ini dosa tersendiri. Tapi pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah dan pendapat Al-Iz bin Abdissalam dalam Syafi'iyah, Ibnu Qayyim dari ulama Hanabilah, siapa yang sudah beramal soleh kemudian dia ceritakan dalam rangka untuk dihormati, dipuji, disanjung, maka amal soleh tersebut menjadi gugur ya. Contoh, seorang misalnya dia ketika menuntut ilmu, dia menuntut ilmu dengan susah dan kelaparan, menempuh jalan yang jauh di bawah terik matahari. Kemudian akhirnya dia masuk podcast. Ustadz dulu gimana menuntut ilmu? Ini saatnya dia bercerita. Ini kan cerita sekarang. Antara dia sekedar sharing supaya menyemangati yang lainnya atau supaya diakui. Ini yang tahu cuma Allah. Kita nggak bisa nuduh dia, tapi ini yang tahu cuma Allah, cuma rawan. Ada niat dia supaya semangat. Saya juga dulu pernah begitu, supaya yang lain juga apa? Semangat. Ada enggak? Dia ingin menunjukkan bahwasanya dulu berjuang saya luar biasa. Ketika itu gara-gara podcast hilang semua apa? Amal solehnya. Makanya podcast ini kadang-kadang bahaya ya. Karena seorang akhirnya terpancing untuk menceritakan amal soleh dia di masa lalu. Nah, kalau dia ceritakan murni untuk memotivasi orang lain, maka ini aman. Tapi kalau ada saja terbetik dalam hatinya untuk supaya diakui, supaya dikatakan hebat, supaya diakui bagaimana perjuangan dia, maka gugur semuanya yang telah lalu. Ini pendapat Ibnu Qayyim dan pendapat Al-Iz bin Abdissalam. Ibnu Abdissalam pendapatnya dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi ini namanya sum'ah, menceritakan supaya dihormati. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man samma Allahu bih, wa man yura'i yura'illahu bih." Siapa yang menceritakan amal solehnya supaya dihormati, dan siapa yang memperlihatkan amal solehnya supaya dia dihormati, maka Allah akan membongkarnya pada hari kiamat. Kalau Allah akan bongkar. Dulu orang ini disangka ikhlas, ternyata enggak ikhlas. Ya. Dalam sebagian tafsiran hadis ini, Allah akan perlihatkan pahala dia, diperlihatkan dengan begitu banyak, diperlihatkan, kemudian Allah gugurkan. Ya. Allah gugurkan jadi debu yang berterbangan. Kenapa? Karena dia riya
dan dia sum'ah. Maka orang hati-hati. Kalau setan menggelitiki untuk cerita, enggak usah cerita. Kalau mau cerita, enggak jadi nih. Jangan. Rawan. Ya, akhi, saya bukan bicara para salaf dulu takut begitu-begitu. Padahal mereka bertakwa kepada luar biasa. Jadi kita model iman kacau begini cerita, kemungkinan besar riya, kemungkinannya besar, paham? Kemungkinan ikhlas cuma 0,7%. Sisanya 99,3 pingin diakui oleh orang. Tatkala ada kemungkinan kita ingin diakui, maka kita masuk dalam spekulasi tingkat tinggi. Mending enggak usah spekulasi. Mending kita diam. Ketika hati ingin tergelitik bercerita, kita diam. Lain kalau kita cerita sama anak, cerita sama murid, kita memotivasi mereka. Tapi kalau sudah di depan banyak orang, ini kemungkinan untuk diakui, untuk dihormati sangat besar. Maka seorang jangan terjebak dengan setan. Maka jangan spekulasi, mending dia diam. Tidak usah cerita. Kalaupun dia cerita, dia benar-benar perhatikan, pastikan niatnya, saya cerita bukan untuk diakui, saya cerita bukan untuk mendapat kedudukan di hati manusia, tapi saya cerita sekedar sharing untuk motivasi yang lain. Ya. Kalau masih ada contoh lain, enggak usah kita jadi contoh. Kita kasihkan orang, si Ustadz Fulan, Syekh Fulan. Mending kita berikan contoh orang, enggak usah diri kita sendiri. Kecuali kita bisa pastikan bahwasanya kita memang tulus ya. Sebagian orang mau cerita, dia bilang bukannya saya riya ya, saya cuma mau kasih tahu. Dia sendiri sudah khawatir. Bukannya saya riya, saya mau kasih tahu. Bukannya saya sombong, cuma biar kau tahu. Lah itu biar kau tahu, itulah yang masalah. Ini sudah amal sedikit, cerita-cerita lagi. Salafus saleh dulu, orang-orang salaf dulu amalnya banyak, enggak pernah cerita. Ini amal sudah 1-2 ekor amalannya, itu pun cerita. Terus yang enggak diceritain yang mana? Semua sudah diceritain. Yang disembunyikan mana? Enggak ada. Kata Abu Hazim Salam bin Dinar, "Uktum min hasanatik kama taktum min sayyiatik." Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana kau menyembunyikan aib-aibmu. Kita punya aib, kita cerita sama orang enggak? Enggak kan? Kita sembunyikan. Nah, perlakukanlah kebaikanmu seperti dosa-dosamu, seperti aibmu. Sebagaimana kau tidak ingin cerita aibmu karena itu merendahkanmu, jangan kau ceritakan kebaikanmu untuk dihormati oleh manusia, agar kau dihormati, agar kau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mencari, ini sudah merupakan berbanding lurus. Kapan kau mencari pemuliaan manusia, kau otomatis rendah di hadapan Allah. Kapan semakin kau mencari pemuliaan manusia, semakin rendah kau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kau tidak mencari pengakuan manusia, semakin tinggi di sisi Allah. Berbanding lurus. Berbanding lurus. Baik. Dan itu kita harus benar-benar bermuamalah dengan hati kita. Kalau ada selentingan, oh ini kayaknya kau mau sombong, enggak usah cerita. Bahasanya bisa dirubah. Bisa dirubah. Kalau bahasa rubah ini seakan-akan ada isyarat mau pamer amal soleh, bahasanya dirubah. Enggak usah disampaikan. Pakai redaksi yang lain. Ya, karena subhanallah, manusia itu memang punya potensi besar pengin dipuji. Semua manusia ya. Pengin dipuji, pengin disanjung, pengin diakui. Pengin diakui. Kalau orang tanya, "Assalamualaikum, sudah haji Pak?" Udah 5 kali. Tidak usah bilang 5 kali, sudah alhamdulillah. Karena tidak perlu disembunyikan, sudah haji itu enggak perlu disembunyikan. Itu rukun Islam. Bilang sudah alhamdulillah. Enggak usah bilang sudah, mau model haji apa saya sudah lewati. Haji melanggaran, haji dikejar polisi, sudah semua. Haji paling mahal, haji paling murah, haji jalan kaki, haji kereta, semua sudah saya jalan. Ngapain gitu? Dia bilang sudah alhamdulillah selesai. Karena potensi untuk menunjukkan diri itu besar manusia itu. Kalau ditanya sekedarnya aja. Sudah ditanya sekedarnya aja. Taib berikutnya yang keberapa? 5 ya, kalau riya yang ketiga, sum'ah yang keempat. Sekarang yang kelima ya. Sekarang yang kelima. Yang kelima namanya al-man. Yang keenam namanya al-adha. Al-man yaitu merasa punya jasa kepada orang lain. Hukum asalnya dia terkait dengan sedekah. Allah mengatakan, "Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Allah puji orang-orang yang bersedekah di jalan Allah
kebaikan, bangun masjid, bangun pondok, bantu fakir miskin, bantu anak yatim, bantu para janda ya. Jangan lupa ya. Itu perlu dibantu. Kemudian la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Kemudian mereka tidak menyusulkan sedekah mereka dengan alman dan al-adha. Apa itu alman? Alman itu merasa yamunnu alaika, itu merasa mentang-mentang kepadamu. Ketika kita bantu orang, kita harus hilangkan niat kita, saya merasa dia rendah di hadapan saya karena saya bantu. Ini penyakit semua orang. Kita lawan. Kalau baru sadar sekarang kita istighfar. Kebanyakan kita kalau bantu orang kita merasa lah dia. Kita merasa dia punya utang budi sama saya. Allah tidak suka seperti itu. Makanya Allah muji orang-orang yang berinfak, kata Allah, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Allah menyebut tentang penghuni surga, kata Allah, mereka berinfak, wa yut'imuna at'ama, mereka memberikan makanan kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada yang ditawan. Kata mereka, innama nut'imukum liwajhillah. Sungguhnya kami itu beri makan kepada kalian karena mencari wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak butuh jaza, balas budi, dan kami tidak butuh syukur, kata terima kasih dari kalian. Kami enggak butuh. Maka kita latih diri kita sejak sekarang, kalau kita bantu siapa saja, membantu anak yatim, membantu fakir miskin, bantu tetangga, jangan kita merasa mentang-mentang. Man itu artinya mentang-mentang. Alman artinya, kapan kita merasa mentang-mentang, itu bisa gugur sedekah kita. Itu saya bantu dia, punya utang budi sama saya. Itu. Perasaan itu, kata Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, asal alman adalah penyakit hati. Kadang terekspresikan dengan ungkapan, tapi hukum asalnya dia hanya kapan seorang merasa mentang-mentang, punya budi kepada orang lain, maka itu namanya alman. Jangan kau, dijelaskan oleh para ulama, kenapa tidak boleh? Karena harta yang kau punya itu, yang kau berikan pada dia, itu juga punya Allah. Titipan dari siapa? Allah. Maka jangan kau merasa mentang-mentang, sementara kau hanya dititipin. Hanya dititipin. Maka harus kembalikan semua kemuliaan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara dosa yang pelik yang banyak orang tidak sadar. Justru sebaliknya, kata para ulama, seperti dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dia mengatakan bahwasanya justru harusnya engkau yang berterima kasih sama dia. Karena dengan kau membantu dia, kau dapat sarana untuk beramal soleh. Dapat sarana beramal soleh. Allah tambah rezekimu, Allah jaga rezekimu. Allah akan mengampuni dosa-dosamu dengan sedekahmu. Ketika kau di padang mahsyar, sedekah tersebut akan datang menaungimu. Yang untung siapa? Yang untung bukan dia, yang untung kita yang bantu dia. Oleh karena kita malah berterima kasih kepada dia karena dia telah membuka jalan pada kita untuk bisa beramal soleh. Nah, ini kita harus setting hati kita lagi untuk amal selanjutnya. Subhanallah, subhanallah mengatakan, ini bukan terkait dengan sedekah saja, termasuk jasa apapun. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, yamunnuna alaika an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Datang orang-orang Arab Badui. Mereka merasa bangga, sudah menyenangkan hati Nabi. Kata mereka, Muhammad, kita masuk Islam nih. Kita masuk Islam nih. Merasa punya jasa buat Rasulullah karena mereka masuk apa? Islam. Allah tegur. Kata Allah, yamunnuna alaika an aslamu. Mereka merasa punya jasa kepada engkau karena mereka masuk Islam. Qul la tamunnu alayya islamakum. Jangan kalian merasa mentang-mentang gara-gara masuk Islam. Balillahu yamunnu alaikum. Justru Allah yang kasih kalian kenikmatan. Kalau kalian tidak masuk Islam, kalian susah. Justru kalian bisa masuk Islam itu karena anugerah dari siapa? Allah. Nah, kita terapkan diri kita. Kita bantu siapapun. Dan itu yang harus kita bantu orangnya tidak tahu terima kasih. Tidak punya sopan santun. Tidak punya budi pekerti. Kita sudah bantu dia begitu-begitu saja. Sudahlah. Kita jangan merasa mentang-mentang sama dia. Jadi yang benar, masalah alman ini tidak terkait dengan sedekah saja. Tapi jasa apapun. Mungkin kita pernah gara-gara kita, dia akhirnya diterima di perusahaan tersebut. Gara-gara kita. Karena kita yang ngajari dia, akhirnya dia sukses. Sudah, kita lupakan aja. Itu ladang pahala kita. Ladang pahala kita. Jangan kita merasa, enggak usah. Kapan kita merasa mentang-mentang, itulah namanya alman. Maka itu bisa menggugurkan pahala sedekah dan bisa menggugurkan pahala jasa kita kepada orang lain. Baik, itu namanya alman. Yang berikutnya sekarang apa? Al-adha. Al-adha
Dia adalah bagian daripada alman. Al-adha artinya mengganggu secara bahasa Arab. Lalu alman tadi merasa punya jasa. Kalau al-adha artinya mengganggu. Kita mengganggu orang yang sudah kita bantu. Ya, misalnya kita kasih baju sama dia, baju baru. Terus dia datang acara, kita, baju baru, baju baru. Dia jadi gimana gitu. Jadi nggak enak. Dia terganggu dengan kita, padahal kita candian itu nggak boleh. Itu kita beli baju baru, jadi gugur pahalanya. Mending nggak usah belikan dia baju. Nggak boleh. Intinya kita bisa, kapan, tidak dilarang, cuma kapan kita bisa merasa ini bisa menyakiti hatinya, menyiung hatinya, membuat dia malu ketemu kita, gara-gara kita mau sindir, maka namanya al-adha. Baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Jadi kita bantu selesai. Ya. Kalau kita nggak perlu ketemu dia supaya dia nyaman, lebih baik nggak usah ketemu dia. Ya. Maka harus kita jaga amal soleh kita ini. Tentu saja kita tahu banyak orang yang kita punya jasa sama mereka, kita bantu mereka akhirnya berhasil, kita bantu mereka akhirnya mereka begini, sudah kita lupakan itu semua. Ya. Terkadang Allah menguji kita, kita sudah bantu dia kurang ajar sama kita jengkel atau tidak? Jengkel. Ya udahlah, jangan kita batalkan amal soleh kita dengan kita balas. Kau dulu kayak apa? Kurus krempeng dulu kau. Sekarang mentang-mentang gaya. Kita ngomong gitu, gugur semuanya. Rugi. Kita sudah bikin dia gemuk, sekarang kita ungkit lagi, dulu kamu kurus. Yang bikin gemuk kamu siapa? Yang bikin kamu banyak kolesterol siapa? Akhirnya kita semua amal soleh kita apa jadi gugur. Maka ini perlu jaga, benar-benar jaga. Berat tapi harus dijaga. Nah, Allah tidak suka dengan orang yang selalu mungkit-mungkit. Yang selalu mungkit-mungkit ini diancam dengan adab yang pedih. Kata Rasulullah SAW, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. 3 orang yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan melihat mereka dengan pandangan rahmat. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Di antaranya al-mannan, yaitu orang yang selalu ungkit-ungkit terus. Setiap berbuat baik cerita sana sini. Setiap berbuat baik selalu merasa punya jasa sama orang. Ini dibenci karena dia tidak tahu terima kasih. Dia itu bukan pemilik kenikmatan itu sesungguhnya. Yang memiliki siapa? Allah. Dia hanya titipan. Hanya dititip kepada dia. Maka kita ini sering kalau sudah berbuat sama orang, kita simpan dalam hati, orang itu punya jasa sama saya. Itu dibuang. Dibuang, enggak usah. Kapan kita simpan terus, khawatirnya kita terkena penyakit alman. Apalagi kalau kita ungkit-ungkit, sudah. Yang buat dia sakit hati, buat dia tersinggung, buat dia merasa rendah, itulah al-adha. Itulah al-adha, dan itu juga menggugurkan amal saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan alman dan al-adha seperti orang yang berinfak dalam kondisi riya. Orang yang melakukan alman wal adha itu ikhlas, dia bukan riya. Dia tidak mencari pujian. Tapi dia merasa punya jasa. Kalau riya kan ingin dipuji. Ini enggak, dia bukan ingin dipuji sama orang-orang, enggak, tapi dia merasa punya jasa sama orang ini yang dia bantu. Kapan dia punya merasa jasa tersebut, ini bisa menggugurkan amal soleh dia. Maka seorang waspada. Sekarang yang keberapa? Yang ketujuh, di antara yang batalkan atau menghalangi amal soleh diterima adalah takdzib bil qadar, yaitu mendustakan takdir. Mendustakan takdir, tidak menerima bahwasanya semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan logika sederhana. Untuk manusia kalau dia ingin membuat sesuatu, ingin buat misalnya perusahaan atau dia ingin bangun suatu bangunan, maka dia setting terlebih dahulu, dia gambar, dia tulis, dia perkirakan proyek ini akan selesai dalam misalnya setahun, RAB-nya sekian. Itu namanya dalam istilah namanya takdir. Dia mentakdirkan, dia itu memperkirakan berapa biayanya dan sampai kapan selesai proyeknya, maka dia tulis dalam laporan proposal proyek tersebut. Nah, proposal itu namanya apa? Takdir. Tapi kalau manusia sering meleset. Ketika dia punya perencanaan sering meleset. Kenapa meleset? Karena dia tidak mampu. Dia tidak mampu dalam segala hal. Ternyata dia punya ikatan sama kontraktornya ternyata salah, kontraknya ternyata curang.
Atau ternyata dia sudah sesuai kontraktor paling hebat, ternyata pandemi misalnya. Atau dia sudah ingin bangun rumah, dia sudah sewa kontraktor terhebat, semua sudah jelas, ternyata lagi bangun rumah tengah jalan, istrinya minta berubah, kamarnya tambah lagi. Ini sering terjadi. Sehingga akhirnya proyek tersebut tidak terjadi sebagaimana mestinya. Ya. Kenapa? Karena dia tidak maha kuasa atas segala sesuatu. Dan demikianlah proyek-proyek manusia, dia boleh mentakdirkan, tapi hasilnya sering meleset. Nah, takdir terkait dengan Allah, walillahil mathalul a'la. Ini sekedar perumpamaan, analogi. Maka Allah sebelum menciptakan kita semua, belum menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia dengan berbagai macam isinya alam semesta ini, Allah tulis dulu. Saya akan bikin begini sampai hari kiamat. Allah tulis dulu. Makanya Nabi mengatakan awwalu ma khalaqallah al-qalam. Pertama kali Allah ciptakan pena terkait dengan penciptaan alam semesta. Maka Allah berkata, "Uktub, wahai pena, tulislah." Pena berkata, "Wa madza aktub? Apa yang aku tulis ya Allah?" Kata Allah, "Uktub ma huwa kainun ila qiyamis saah." Tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka pena pun nulis. Tulis semua. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suf. Kemudian pena diangkat, selesai penulisan takdir di Lauhil Mahfuz. Yang akan terjadi tidak akan meleset dari ini semua. Kenapa tidak akan meleset? Karena Allah Maha mengetahui masa depan, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Dia Maha segala sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi keinginannya, kehendaknya, keputusannya. Maka setelah itu Allah mulai eksekusi, terjadilah penciptaan. Yang semua penciptaan semua itu tidak ada yang meleset dari RAB yang sudah Allah bikin, paham? Yang namanya takdir. Cuma isinya nggak ada yang tahu, paham? Isi takdir itu nggak ada yang tahu. Nah, di antara rukun iman adalah iman kepada takdir. Siapa yang tidak beriman dengan ini, dia merasa Allah baru mau bikin, Allah baru mikir, Allah baru bikin, Allah tidak tahu apa yang terjadi ke depan, ini semua kufur. Kufur. Maka disebutkan dalam hadis ya. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anfaqta mithla Uhudin zahaban fi sabilillah, ma qabilallahu minka hatta tu'mina bil qadar." Kalaupun kau berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, ini infak yang besar. Gunung Uhud itu panjangnya 8 kilo, lebarnya 2 sampai 3 kilo. Kalau ditimbang, berapa beratnya? Belum ada yang pernah nimbang ya. Emas. Emas ya. Bukan sawit ya, emas ya. Emas sebanyak itu. Kemudian kau infakkan di jalan Allah karena Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan terima sampai kau beriman kepada takdir. Wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan kau yakin apa yang menimpamu sudah dicatat tidak akan meleset darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan kau yakin apa yang tidak dicatat untukmu tidak akan bisa kau dapatkan. Kau harus yakin karena semua sudah dicatat. Harus yakin ini semua. Qul lan yusibana illa ma katabahu Allahu lana. Katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang sudah Allah catat, kebaikan maupun keburukan. Itu namanya takdir. Kalau kau tidak beriman dengan ini, maka amalmu tidak akan diterima meskipun sedekah emas sebesar gunung Uhud. Di zaman sahabat junior Ibnu Umar, datang 2 orang melapor kepada Ibnu Umar. Dia mengatakan, "Wahai Ibnu Umar, kami di Basrah ada seorang namanya Ma'bad al-Juhani. Mereka sering menggunakan logika mereka berbicara tentang agama. Sehingga logikanya mengantarkan bahwasanya al-amru unuf." Kata mereka, Ma'bad al-Juhani ini mengatakan bahwasanya perkara itu baru terjadi belakangan. Allah tidak tulis sebelumnya. Allah baru bikin sekarang, baru nanti pikir belakangan. Bagaimana menurut anda, wahai Ibnu Umar? Maka Ibnu Umar kemudian berkata dengan keras, dia berkata, "Idza laqita haula," kalau kau bertemu dengan kelompok tersebut, "fa akhbirhum anna ibna Umar bari'un minhum." Ketahuilah, sampaikan kepada mereka, saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka. Wa hum bura'u minni, dan mereka berlepas diri dariku. Dan kabarkan kepada mereka, "Lau anfaqa ahaduhum mithla Uhudin dhahaban ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Sampaikan kepada mereka kalau ada salah seorang dari mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan diterima kecuali beriman bahwasanya ada takdir. Semua yang terjadi ini sudah ditakdirkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, iman kepada takdir masalah fitrah. Orang-orang umumnya kalau ada masalah, sudah takdir mau gimana? Sudah digariskan. Ibu saya yang mungkin enggak pernah ngaji, kalau ada apa, wah sudah takdirnya gimana? Enggak ngaji-ngaji dalam-dalam, enggak, tapi sudah fitrah. Orang Islam tahu semua sudah ditakdirkan. Itu benar-benar bermanfaat bagi keimanan kita. Ini di antara yang membatalkan atau menggugurkan amal soleh adalah mendustakan takdir.
Baik, sekarang ke berapa? Yang ke-8 adalah meninggalkan salat asar. Meninggalkan salat asar. Salat asar di antara salat yang penting, Allah berfirman, "Hafidzu 'ala shalawati was salatil wusta." Jagalah salat-salat 5 waktu, terkhususkan salat yang tengah. Para ulama berselisih tentang makna salat yang tengah. Namun yang benar salatul wusta, sebagaimana datang dalam kisah perang Ahzab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syaghaluna an salatil wusta, salat an salatil asr." Mereka telah menyibukkan kami sehingga kami tidak sempat untuk salat yang tengah, salat asar. Jadi pernah ketika perang Khandaq, hari tersebut banyak hujan anak panah sehingga Nabi tidak sempat bisa salat asar karena terus menghadapi musuh. Akhirnya ketika matahari tenggelam, baru Rasulullah SAW salat asar di waktu maghrib. Rasulullah marah ketika itu. Kata Rasulullah, mereka telah menyibukkan aku tidak sempat salat tengah, salat asar. Jadi salat tengah maksudnya salat apa? Asar. Ada yang mengatakan kenapa penting salat asar? Ada beberapa hal. Di antara hal yang pertama, karena di waktu asarlah malaikat naik untuk melapor amalan apa? Saleh. Setelah salat asar malaikat naik. Ini amal soleh si fulan waktu laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan salat ini salat yang mudah ditinggalkan, orang sudah pulang kerja mungkin tidur bablas tidak salat apa? Asar. Tapi yang lebih kuat karena habis salat asar malaikat akan melaporkan apa? Amalan. Maka datang peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salatal asar faqad habita amaluhu." Siapa yang meninggalkan salat asar maka telah gugur amalnya. Telah gugur amalnya. Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama maksudnya telah gugur amalnya. Pendapat yang lebih kuat wallahu alam bisawab maksudnya amal hari itu semuanya gugur. Karena dia su'ul khatimah pada hari itu. Malaikat maunya ngelapor ternyata dia tidak salat apa? Asar. Sehingga amal seharian penuh tidak diterima. Karena dia meninggalkan salat asar. Wallahu alam bisawab. Makanya seorang kalau waktunya salat asar jangan tunda-tunda, segera salat asar. Nanti tunda-tunda itu waktunya sempit, tahu-tahu sudah maghrib. Karena tidak bisa dijamak ke belakang. Ya. Maka seorang segera salat asar. Makanya Rasulullah SAW mensifati orang yang menunda salat asar, dia sekerjakan ketika menjelang maghrib, kata Rasulullah, tilka salatul munafik. Itulah salatnya orang apa? Munafik. Dia tunggu matahari, masih lama. Begitu matahari sudah tenggelam, tiba-tiba dia semangat luar biasa. Wudu cepat selesai. Itu orang salatnya orang munafik yang menunda-nunda salat asar sampai menjelang terbenam matahari. Rasulullah SAW salat asar di awal waktu. Sampai selesai salat asar matahari masih terang. Itu kebiasaan Nabi SAW salat di awal waktu, kecuali salat Isya Rasulullah SAW akhirkan, atau salat duhur di musim panas Rasulullah SAW akhirkan. Taib. Yang berikut yang keberapa? Yang 9. Ke-9 bersumpah mendahului keputusan Allah. Berani bersumpah atas nama Allah mendahului hukum Allah. Ini disebutkan hadis yang masyhur tentang hal ini, tentang dua orang Bani Israel berteman. Yang satu rajin ibadah, yang satu tukang maksiat. Rajin maksiat sama rajin ibadah. Maka yang rajin ibadah selalu menegur yang tukang maksiat tersebut. Dia mengatakan, "Hadza aksir, wahai si fulan, wahai kawanku berhentilah." Tapi temannya tidak mau berhenti, maksiat terus. Contohnya siapa dengan siapa ini? Tegur lagi, dia maksiat terus. Sampai suatu hari dia melakukan perbuatan yang menjengkelkan, maka dia tegur, dia mengatakan, "Ya hadza aksir, wahai fulan, berhenti kau dari maksiat." Karena dia bernahi mungkar. Rupanya yang tukang maksiat jengkel. Ditegur melulu. Dia bilang, "Da'ni wa rabbi." Tinggalkan aku dengan Allah. Ngapain kau urusin aku? "Abu ifta alayya raqiba." Emang Allah utus engkau jadi pengawasku? Sudah ada malaikat, kau ngapain negur-negur saya? Saya kan bilang, sudah ada malaikat yang ngawasin saya. Kenapa kau ikut-ikut campur urusan apa? Malaikat. Orang ini salah ngomong. Ngomong begitu juga enggak boleh. Karena memang Allah mewajibkan orang untuk bernahi apa? Mungkar. Untuk menegur yang lain terjerumus dalam kemungkaran harus ditegur. Kalau tidak bernahi mungkar berdosa. Tapi dia ungkapkan dengan ungkapan yang buruk. Dia mengatakan, biarkan aku dengan Tuhanku. Gak usah ikut campur urusanku. Abu ista'ala ya raqiba. Apakah Allah diutus engkau untuk menjadi pengawasku khusus? Mau ngawasin saya kalau maksiat mau tegur? Akhirnya orang yang menegur ini marah. Dia emosi. Kemudian dia bersumpah. Ta'ali maksudnya bersumpah. Wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan ampuni engkau. Dia ucapkan satu kata yang berbahaya. Demi Allah, dia atas nama Allah. Demi Allah, Allah tidak akan ampuni engkau. Maka Allah matikan mereka berdua. Allah bangkitkan mereka berdua. Allah mengatakan, "Man dzalladzi yata'ala alayya alla aghfira li fulan." Siapa yang berani-berani bersumpah
atas namaku aku tidak akan mengampuni si fulan. Qad ghafartu lahu, aku telah ampuni dia. Wa ahbattu amalak, adapun engkau amalmu aku gugurkan. Maka orang ini yang tadi soleh dimasukkan dalam neraka jahanam gara-gara berani mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Allah tidak akan mengampunimu. Semangatnya berlebihan. Tapi dia emosi. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan di sini berkata, "Takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa ukhrah." Dia telah mengucapkan satu perkataan yang dia tidak mikir-mikir terlebih dahulu, ternyata menghabisi atau membinasakan dunianya dan akhiratnya. Maka seorang hati-hati, perkataan-perkataan seperti ini mendahului Allah berlebihan, seakan-akan sudah mewakili Tuhan, hati-hati. Sama seperti mengatakan kafir, hati-hati. Kalau tidak kafir bisa kembali kepada kita, hati-hati. Ya. Tidak, jangan mudah mengkafirkan juga. Jangan juga menggampang-gampangkan. Hati-hati, bahaya. Seperti mengatakan, oh tenang, Habib ini bisa matikan neraka jahanam. Bisa matikan neraka, subhanallah. Bisa matikan neraka jahanam. Nabi aja tidak bisa matikan neraka jahanam. Ini ada Habib bisa padamkan neraka jahanam. Ya inti, ini akhirat, siapa yang berani mengatur akhirat? Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa ketika itu, tidak ada yang lain. Kemudian dia bilang ada orang alim bisa matikan neraka. Ente siapa ya, akhi? Neraka api dunia aja enggak bisa. Ini api neraka. Api neraka mempadamkan, gimana ceritanya? Jangan berlebih-lebihan, maksudnya melampaui, ini sudah ranah Tuhan, kau masuk kemudian kau bicara, jangan. Ya, jangan. Ngeri kadang-kadang bercanda-bercanda dengan hal yang tidak benar ya. Saya dengar kadang-kadang waduh. Terlalu berlebihan ya. Seperti mengatakan ada orang pelaku maksiat didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir, ditanya tidak bisa jawab, akhirnya dihantam oleh malaikat mungkar dan nakir. Kebetulan pelaku maksiat tersebut kuburannya di samping kuburan Habib. Habib lagi zikir di kuburan, terganggu. Akhirnya Habibnya tegur malaikat, malaikat jangan pukul-pukul dia. Dia teriak-teriak, saya terganggu. Akhirnya tidak jadi dipukul oleh malaikat. Subhanallah. Ini enggak sembarang, ini main-main sama malaikat mungkar dan nakir. Ini ngatur-ngatur dia, berhenti, jangan pukul-pukul dia. Saya lagi zikir, terganggu. Ini enggak sembarang begini-gini, main-main kayak gini. Ini yang nugasin malaikat mungkar dan nakir siapa? Allah. Terus malaikat kalah sama, lebih takut Habib daripada takut Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan. Oleh karena jangan, kalau bercanda, ini mereka bukan canda, mereka serius, mereka cerita, ada cerita begini. Ini ngawur, hati-hati. Dan tidak boleh seorang berkeyakinan seperti ini, main-main tentang Allah. Tidaklah Nabi menyebutkan malaikat mungkar dan nakir kecuali untuk kita takut, ya atau tidak? Bukan untuk dimain-mainin. Baru tadi saya dengar juga ceramah seorang Habib. Baru tadi hari ini. Qadarullah lewat saya nonton. Nanti di akhirat, kata dia, ada anak satu ditetapkan masuk surga. Terus ketika masuk surga ini enggak mau, dia nangis. Kata Allah, siapa yang nangis tuh? Anak ini. Kenapa enggak mau nangis? Dia bilang, saya enggak mau masuk surga kecuali bapak ibuku masuk surga. Bapak lagi di neraka semua. Ini kata Allah, masukin. Ini enggak gampang bicara begini. Kalau tidak ada dalilnya kita enggak boleh bicara tentang gaib. Ngarang-ngarang sendiri ya. Enggak boleh. Kalau ada dalilnya oke, kita beriman. Kalau enggak ada, enggak boleh ngarang-ngarang seperti ini. Ya. Masalah di hari akhirat itu bukan masalah sederhana. Para nabi aja takut. La tasma'u illa hamsa. Kata Allah, kau tidak mendengar kecuali bisik-bisik. Orang datang kepada Nabi Adam takut. Minta syafaat ke Nabi, pergi ke nabi yang lain. Ngeri. Ya. Limanil mulkul yaum, kata Allah, milik siapa kerajaan hari ini? Lillahil wahidil qalhar, milik Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Allah mengatakan, ana dayyan, aku adalah Maha pemberi pembalasan. Aina mulukul ard, mana raja-raja dunia? Enggak ada yang bisa nampakkan diri mereka. Nabi SAW ketika lewat Sirat, semua Nabi tidak ada yang ngomong kecuali 3 kata. Allahumma sallim sallim. 3 kata. Allahumma sallim sallim. Allah selamatkan umatku. Bukan datang matikan neraka, marah-marah sama malaikat mungkar nakir. Ini bicara akhirat, jangan sembarangan. Nanti di dunia bolehlah ngomong kayak gitu. Ini kan, tapi akhirat ini perkara dahsyat. Para Nabi saja takut menghadapi hari yang Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad,
aku takut dengan siksa yang pedih pada hari kiamat jika aku bermaksiat kepada Rabbku. Itu Nabi disuruh ngomong begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Yang keberapa? Di antara yang bisa membatalkan amal saleh adalah ketika Nabi masih hidup bersuara keras di hadapan Nabi. Bersuara keras ketika Nabi masih hidup, bersuara keras di hadapan Nabi sehingga mengganggu Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian lebih dari suara Nabi dan janganlah mengeraskan suara kalian sebagaimana kalian ngomong di antara kalian. Harus beradab di hadapan Nabi. An tahbata a'malukum, karena kalau kalian tidak beradab di hadapan Nabi, suara keras mengungguli suara Nabi, amal kalian bisa gugur tanpa kalian sadari. Sejak turun ayat itu, Umar kalau bicara dengan Nabi seperti bisik-bisik. Benar-benar hormat Nabi sama Nabi. Bicara sama bisik-bisik. Kata para ulama, ini ketika Nabi masih hidup. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang angkat suara di hadapan Nabi, amalnya gugur. Ketika Nabi sudah meninggal dunia, maka juga harus beradab. Jangan mengedepankan pendapat seorang pun di atas pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Sebelum kau berkata, sebelum kau berpendapat, lihat dulu, adakah perkataan Allah adalah perkataan Rasulullah? Cek dulu, jangan kau dahului. Jangan kau dahului. Jangan kau kasih ide dalam syariat. Terkadang orang lihat, coba seandainya syariat Islam begini, jangan kasih ide. Syariat sudah sempurna. Jangan kau kasih ide dalam syariat Islam. Syariat sudah apa? Sempurna. Kamu jalanin aja, tugasmu jalanin aja. Sudah banyak orang bikin ide, undang-undang semua kacau, revisi, ribut, sana ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Sudah cukup kau yakin, pencipta alam semesta yang luar biasa, menjalankan matahari pada orbitnya, rembulan pada orbitnya, dengan begitu kompleksnya alam semesta yang jalankan Tuhan dan dia tidak keliru, dia bikin aturan buat kita lebih mudah. Tinggal kamu jalankan. Ya. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Ya, apa kalian ingin cari hukum jahiliyah? Meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara yang bisa membatalkan amal seorang, kata para ulama, mendahulukan perkataan orang lain di atas perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah bilang begini, kata dia enggak terima. Enggak, masih benar perkataan ini, masih benar perkataan ustaz, masih benar perkataan kiai, masih benar perkataan orang Yunani, Aristoteles, dan ini kacau seperti ini, menggugurkan amal saleh. Sudah habis waktu kan? Udah lapar ya? Sebelum pengajian udah lapar lagi pengajian. Di antara yang 11 adalah berbuat bid'ah. Bid'ah menghalangi amal diterima. Ya, Allah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amilan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang melakukan amalan tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Mau ibadah tapi enggak ada contohnya, joget-joget, nyanyi-nyanyi enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah sambil joget-joget enggak ada contohnya. Enggak ada contohnya. Kalau ada contohnya tentu akan diriwayatkan dalam riwayat yang banyak. Rasulullah dulu waktu zikir sambil apa? Sambil stripping, enggak ada. Enggak ada. Maka jangan bikin ibadah sendiri yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kalau kita buka pintu orang masih makan bikin berbagai macam model ibadah ya. Makanya para salaf dulu menegur kalau ada orang bersin cukup bilang alhamdulillahirabbil alamin. Tidak boleh lanjutkan Al-Fatihah. Hashim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus bagus Al-Fatihah bagus. Waladhdallin amin. Terus alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Enggak ada. Baca Quran bagus. Baca Al-Fatihah bagus, tapi jangan jadikan zikir setelah bersin. Sampai Ibnu Umar menegur orang yang setelah bersin dia mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Dia bersolawat atau mengucapkan salam kepada Nabi dengan mengandengkan alhamdulillah. Tidak perlu, kamu bersolawat aja. Tapi jangan jadikan sebagai suatu zikir khusus, spesifik, pasangan orang untuk bersin. Tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya. Kalau kita buka pintu orang, akhirnya sekarang lihat orang zikir sambil joget-joget, solawat sambil joget-joget, solawat di gereja, subhanallah, sambil joget-joget seksi, mengerikan. Kita lihat, aduh, ya harusnya ditegur mereka ya, harus ditegur. Ini Islam nggak mengajarkan demikian ya.
bikin solat baru. Solat Rebu Wekasan. Kenapa solat apa? Rebu Wekasan. Kenapa solat Rebu Wekasan? Karena hari Rabu diyakini membawa kesialan. Itu Rebu pertama kalau nggak salah di bulan Rajab ya. Rebu pertama di bulan Rajab atau bulan tertentu. Itu Rebu itu akan mendatangkan kesialan. Untuk menolak kesialan tersebut, bikin solat. Namanya solat Rebu Wekasan. Ini bid'ah dibangun di atas kesyirikan. Meyakini hari Rabu sial itu syirik. Tatayur. Terus obatnya dengan bikin solat bid'ah. Bid'ah dibangun di atas kesyirikan. Enggak boleh sebenarnya. Enggak boleh kita bikin solat-solat sendiri. Dulu Imam Nawawi membantah orang-orang yang bikin solat malam nisfu Sya'ban, solat 100 rakaat. Dia tegur, ini bid'ah yang mungkar, kata Imam Nawawi. Tidak ada namanya solat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban. Imam Nawawi juga mengingkari namanya solat raghaib. Enggak ada dalilnya. Dalilnya palsu semua. Enggak boleh bikin solat-solat sendiri. Enggak boleh kita bikin ngarang solat sendiri. Saya pernah ditanya, Ustaz bagaimana hukum solat birrul walidain? Saya bilang enggak ada solat birrul walidain. Solat aja doa. Jangan namanya ini solat birrul walidain. Enggak ada dalilnya. Nanti lama-lama bikin solat poligami. Enggak boleh bikin solat sendiri ya. Nabi sudah bikin, ikut aja, jangan dikreasi. Tapi sekarang ke berapa? Yang ke-12. Iya. Yang ke-12 ini adalah bermaksiat tatkala sendirian. Sebenarnya ini hadis ini, dan saya bacakan hadisnya. La'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihama bidan fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Kata Nabi, saya benar-benar tahu akan ada suatu kaum dari umatku nanti pada hari kiamat. Mereka datang dengan bawa pahala sebesar gunung Tihama, yaitu pegunungan Tihama. Itu pahala yang sangat banyak. Tiba-tiba Allah rubah pahalanya menjadi debu yang berterbangan. Maka sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab di akhir jawaban, walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka adalah suatu kaum, kalau mereka lagi sendirian, mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijadikan dalil oleh sebagian ulama, siapa yang bermaksiat ketika sendirian maka ada amalnya yang gugur. Namun sebagian ulama memandang ini hadis terkait dengan orang munafik, terkait dengan orang apa munafik. Karena namanya orang mukmin tidaklah dia bermaksiat kecuali ketika sendirian. Tapi kalau kita ngambil zahir hadis ini, siapa yang ketika sendirian bermaksiat maka ada amal dia yang apa? Gugur. Maka seorang berusaha ketika bersendirian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia terjerumus dalam maksiat ketika bersendirian, segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalnya tidak gugur. Agar amalnya tidak apa? Gugur. Allah alam bisawab. Tapi di antara yang menggugurkan amal atau menjadikan amal tidak terima, pergi ke dukun. Pergi ke dukun. Siapa yang pergi ke dukun sekedar tanya-tanya, pengin tahu, kepo, tidak diterima salatnya 40 hari. Man atakahinan aw arrafan fasalan syai'lam tuqbal salatu 40 yauman. Siapa yang datang kepada dukun dan para tidak normal, bertanya-tanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Termasuk hukum ini adalah mencoba untuk mengetahui hukum dalam ramalan bintang. Siapa yang buka zodiak, pengen lihat? Ini bulan apa sekarang? Ya, bilang lihat, oh Gemini. Diomelin istri bulan ini. Duit seret ya. Terus ternyata benar, ini pengen tahu, ini sudah tidak boleh. Meyakini bahaya syirik. Pengen tahu aja, ini bisa menggugurkan amal, tidak terima pahala salat selama 40 hari. Maka bantahan terhadap orang yang keyakinan zodiak mudah secara logika disebut oleh Al-Qurtubi. Gampangnya begini. Orang mengkaitkan misalnya nasib dengan pergerakan bintang. Tapi bintang kan pergerakannya terbatas. Bintang, matahari, rembulan mereka ada orbitnya atau tidak? Mereka gerakannya tidak berubah sepanjang tahun. Begini saja gerakannya. Supaya kenapa? Lita'lamu adada sinina wal hisab. Kata Allah, aku berikan semua gerakan mereka teratur supaya kalian bisa menghitung hari, menghitung bulan, menghitung tahun. Seandainya gerakan matahari, rembulan, bintang, kita nggak bisa tahu kapan hari, bulan, tahun. Nggak tahu, itu tidak. Kita tahu karena gerakan mereka konstan. Sehingga kita bisa menghitung kapan gerhana, karena gerakannya konstan. Nah, gerakan konstan ini tidak punya pengaruh dengan kalau setiap gerakan mereka mempengaruhi kejadian alam, maka enggak sinkron, karena kejadian alam setiap detik jutaan kejadian, itu enggak? Dibandingkan kejadian mereka yang konstan tersebut tidak akan ada pengaruhnya dengan kejadian alam semesta. Kita setiap hari aja banyak kejadian. Satu ini, satu kelaparan, satu mati, satu ini, satu membunuh, satu dibunuh, satu menzalim, satu dizalimi, satu mencerai, satu baru nikah, satu mati, satu melahirkan, satu banyak sekali kejadian.
tidak sinkron dengan jumlah kegiatan apa? Bintang-bintang. Paham? Ini bantahan pertama. Jadi jangan kita bilang rembulan, bintang-bintang punya pengaruh dengan kejadian alam, itu enggak ada. Yang kedua, zodiak-zodiak itu Al-Qurtubi menyebutkan, taruhlah ada satu kapal. Kapal itu muatannya 3.000 orang misalnya. Terjadi kecelakaan, kapalnya tenggelam semua, 3.000 orang mati semua. Baik, 3.000 orang tersebut zodiaknya sama atau beda-beda? Hah? Beda-beda. Kenapa nasibnya sama semua? Berarti bohong, ya enggak? Bohong tidak? Taib, ada orang satu zodiak sama. Satu di dunia ini, mungkin satu zodiak ada yang sama miliaran atau jutaan. Zodiak kan terbatas kan? Berarti kan setiap zodiak bersyarikat ada jutaan orang. Nasibnya beda-beda. Ada yang ini, macam-macam. Ada yang miskin. Satu zodiak sama, kamu bos, saya anak buah. Satu zodiak yang sama. Ini omong kosong semua. Siapa yang datang kepada seperti ini, buka-buka zodiak, tidak diterima sholatnya 40 hari. Hati-hati. Makanya kalau ada majalah-majalah ada zodiak yang robek ya. Robek. Kalau istri tanya apa itu? Saya sudah baca semua, sayang mama, sayang sama papa, semuanya. Enggak ada zodiak-zodiakan. Enggak ada urusan. Jangan kaitkan nasib dengan zodiak. Di antara yang membatalkan amal soleh adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dalam hadis, salah satu la yaqbalullahu minhum sarfan wala adlan. 3 orang yang Allah tidak terima amal sunnahnya maupun amal wajibnya, di antaranya akun, anak durhaka. Bersama orang tua dia beribadah salat sunnah tidak diterima. Kenapa? Durhaka. Maka hati-hati jangan sampai seorang durhaka kepada kedua orang tuanya karena amal sunnah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal sunnah maupun amal wajib. Di antaranya memelihara anjing. Memelihara anjing akan menggugurkan pahala setiap hari. Kecuali anjing yang diizinkan. Maniktana kalban. Man amsaka kalban yanqusu min amali kulli yaumin qirat wa fi riwayat qiratani illa kalba harthin atau kalbi masyiyah atau kalba masyiyah. Siapa yang memelihara anjing, maniktana kalb, punya anjing di rumah, maka amal dia akan gugur setiap hari, pahalanya 1 qirat. 1 qirat sebesar gunung. Dalam riwayat 2 gunung. Ya akhi, ente amalnya saya baru sebesar pohon, ini belum segunung, sudah gugurnya sebesar apa? Gunung. Rugi. Kecuali anjing yang diizinkan. Anjing ada 3. Kalba said, anjing yang digunakan untuk berburu. Kalba masyiyah, itu anjing yang digunakan untuk menjaga hewan ternak. Kalba harth, anjing yang digunakan untuk menjaga apa? Menjaga tanaman. Ini 3 boleh, jaga kebun. Ini boleh. Selain itu enggak boleh. Selain itu tidak boleh. Atau anjing yang dikiaskan. Sebenarnya mengatakan ini misalnya ke anjing polisi untuk narkoba dan yang lainnya. Selain itu tidak boleh anjing kemudian jadi teman tidur, jadi teman ngobrol. Lihat di Eropa kasihan, orang tua-tua pegang anjing. Kalau orang Islam, kita lihat orang Islam subhanallah sama cucunya, sama anaknya. Orang non muslim pegang anjing. Rata-rata seperti itu. Kalau orang Islam keluar ke masjid 5 kali sehari ke masjid, mereka keluar 3 kali sehari untuk beolin anjingnya. Beneran. Oleh karenanya, kalau orang Islam jangan pelihara anjing. Ya. Kemudian kalau anjing berjalan liar biarin aja, tapi kalau kemudian taruh di rumah, kemudian ini itu mengurangi pahala. Mengurangi apa? Pahala. Di antaranya ini tidak ada di zaman sekarang. Amal tertolak budak yang kabur. Budak yang kabur semua amalnya ditolak sampai dia terima kembali kepada tuannya. Ini yang keberapa? Sekarang yang keberapa? 16. Ini dengar ibu-ibu, ini buat ibu-ibu. Wanita yang membangkang kepada suaminya, tidak diterima amal solehnya sampai kembali taat kepada suaminya. Kata Rasulullah SAW, "Isnani la tajawaza atau la tujawizu salatuhuma ru'usahuma." 2 orang yang solatnya tidak akan naik di atas kepalanya. Tidak naik itu tidak diterima. Harus naik ke langit diterima. Ini baru lewat kepala sudah enggak bisa. Mandek di sini, enggak bisa lewat. Pertama, abdun abaqa min mawalihi hatta yarja ilaihim. Budak yang kabur dari tuannya sampai kembali. Yang kedua, imra'atun asad zaujaha hatta tarji. Wanita yang membangkang kepada suaminya sampai kembali ke taat kepada suaminya. Hati-hati ibu-ibu. Udah membangkang suami, kemudian salat enggak diterima salatnya. Pulang ngomel-ngomel sama suami, salatnya tidak diterima.
Ibu dengar atau tidak nih? Dua orang yang dengar. Insya Allah ibu tidak ya, insya Allah. Tidak salah lagi. Insya Allah enggak lah. Tapi di antaranya imam yang dibenci oleh jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 orang tidak diterima salatnya. Di antaranya imamu qaumin wa hum lahu karihun atau rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang jadi imam jamaahnya enggak suka. Ini hati-hati orang yang pede jadi imam ya. Pastikan bahwasanya jamaahnya nyaman sama dia. Kalau ternyata ada yang lebih alim daripada dia, atau dia tajwidnya enggak benar, atau dia ngawur dalam menjadi imam, orang sudah enggak suka tapi dia ngeyel menjadi imam karena imam adalah kedudukan bergengsi. Ini salat dia tidak diterima. Tidak diterima karena benar sebagian tempat orang pingin jadi imam. Lagi saya kadang silat sama orang, aduh saya mau jadi imam nanti ribut. Dia jadi imam bacanya salah semua. Serba salah. Kita mau tegur gimana? Mau nggak ditegur kok pede banget jadi imam? Mau diapain? Nggak boleh. Kalau orang nggak suka jadi imam, jangan pede jadi imam. Kecuali dia sudah jalankan sunnah, orang nggak suka urusan orang. Ini dia memang tidak pantas jadi imam. Makanya imam itu bukan imam tuh Rasulullah suruh ada aturannya. Kata Rasulullah SAW, wal ya ummakuma ya. Dan jadilah yang jadi imam di antara kalian adalah yang paling bertakwa, yang paling ngerti Al-Qur'an, yang paling banyak hafalannya. Intinya tidak sembarang orang jadi imam ya. Tidak sembarang jadi imam. Maka DKM harus memilih imam yang pas, yang memenuhi kriteria pantas jadi imam. Adapun semua bebas jadi imam, orang pede jadi imam. Saya pernah satu hari di Madinah safar umrah. Kebetulan lewat masjid ini, masjid tengah jalan. Kita mau sholat, ada saya orang Saudi, orang Arab. Terus qomat. Allah Akbar. Terus kita baru lihat sebentar langsung ada maju di luar. Orang banyak, tapi kita sudah maju. Gayanya pakai sorban keren gitu. Baca ngaco. Orang Pakistan kalau nggak salah, Pakistan atau India lah orang-orang gitu. Begitu assalamualaikum semua marah orang. Maksudnya pede mau jadi apa? Imam ya ente di negeri orang. Tahu orang-orang Arab banyak yang bacaannya bagus. Pede maju ke depannya ente biar orang aja yang jadi imam. Saya pun ustaz saya nggak berani maju. Ini banyak orang Arab jago-jago Al-Qur'an. Kenapa saya yang harus maju? Ini dia nekat maju. Kalau bagus sih nggak apa-apa. Ini kacau bacaannya, tajwidnya kacau, kepalanya kacau. Terus assalamualaikum dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelihatnya aduh. Nah, ini makanya saya ingatkan DKM serius cari imam karena jadi imam itu ibadah. Memilih imam itu apa? Ibadah. Bukan asal-asalan ada kamu aja lah, kamu aja. Bukan kamu-kamu. Kalau di antara kamu ada yang paling alim dia yang jadi imam. Bukan kamu-kamu. Kamu aja kamu. Ini tempatnya tidak satu tawadhu. Kita bukan masalah tawadhu'an. Masalahnya ini syariat Allah. Syariat Nabi SAW. Rasulullah suruh jadi imam yang lebih berhak. Jadi DKM harus milih. Baik, demikian saja. Silakan.